semuanya, perkenalkan, nama saya Abirza Chandra Farezi dengan NIM 25010 22621. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan program studi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai teori teknologi pendidikan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas definisi teknologi pendidikan, prinsip-prinsip utama yang terdapat di dalamnya, serta hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan di era pembelajaran abad ke-21. Saya akan menjelaskannya secara runtut dan komunikatif agar mudah dipahami. Masuk ke pembahasan yang pertama, analisis definisi teknologi pendidikan. Jika kita mendengar kata teknologi pendidikan, sebagian orang mungkin langsung berpikir tentang komputer, proyektor, atau aplikasi belajar. Namun sebenarnya makna teknologi pendidikan jauh lebih luas dari sekadar penggunaan alat. Menurut ICT tahun 2008, teknologi pendidikan merupakan kajian dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja melalui proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya berfokus pada alat, tetapi pada proses sistematis yang dirancang untuk mempermudah pembelajaran. Ada 3 konsep penting yang menjadi dasar dari teknologi pendidikan, yaitu creating, using, and managing. Yang pertama, creating atau menciptakan, yaitu merancang atau mengembangkan media, metode, maupun sistem pembelajaran yang inovatif dan efektif. Yang kedua, using atau menggunakan, yaitu menekankan pada kemampuan memilih serta memanfaatkan teknologi secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, managing atau mengelola, berhubungan dengan kemampuan mengatur, mengontrol, dan mengevaluasi penggunaan teknologi agar sesuai dengan prinsip, etika, dan tujuan pendidikan. Dengan demikian, teknologi pendidikan merupakan bidang yang berperan penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan lebih bermakna. Di era digital seperti sekarang, penerapan teknologi pendidikan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun lingkungan non-formal. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penerapan prinsip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan 3 prinsip utama dalam teknologi pendidikan, yaitu creating, using, and managing. Yang pertama, prinsip creating. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana seorang pendidik atau desainer pembelajaran mampu menciptakan media dan strategi pembelajaran yang kreatif serta relevan dengan kebutuhan peserta didik.
Sebagai contoh, seorang guru dapat membuat video pembelajaran interaktif, modul digital, atau game edukatif agar proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Prinsip ini menuntut kemampuan berpikir kreatif dan inovatif agar pembelajaran tidak monoton dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, prinsip using. Prinsip ini menekankan pada kemampuan dalam menggunakan teknologi secara efektif. Tidak semua alat atau aplikasi cocok digunakan dalam setiap konteks pembelajaran, sehingga pendidik harus mampu memilih media yang tepat sesuai tujuan dan karakteristik peserta didik. Sebagai contoh, dalam pembelajaran daring, pendidik dapat menggunakan platform seperti Google Classroom, Moodle, atau Zoom untuk memfasilitasi interaksi dan penyampaian materi. Prinsip using juga menekankan bahwa teknologi seharusnya digunakan untuk mempermudah proses belajar, bukan justru menambah beban atau mengalihkan fokus peserta didik dari esensi pembelajaran. Yang ketiga, prinsip managing. Prinsip ini berhubungan dengan bagaimana teknologi diatur dan dikelola dalam kegiatan pembelajaran. Managing dalam teknologi pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan teknologi agar berjalan secara efisien dan etis. Sebagai contoh, guru perlu mengatur jadwal pembelajaran daring, menjaga keamanan data peserta didik, serta memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap media pembelajaran digital. Prinsip ini juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi, seperti tidak melakukan plagiarisme, tidak menyebarkan data pribadi, serta menghargai hak cipta konten digital. Yang ketiga, ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam penerapan teknologi pendidikan yang efektif dan bertanggung jawab. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan konsep teknologi dan pendidikan. Konsep teknologi dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Pendidikan berfungsi sebagai proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi manusia, sedangkan teknologi berperan sebagai sarana untuk membantu mewujudkan proses tersebut agar berjalan lebih efisien, menarik, dan mudah diakses. Dalam konteks pembelajaran abad ke-21, teknologi menjadi bagian penting dalam mendukung pembelajaran yang kolaboratif, kreatif, dan berbasis proyek. Misalnya, dengan adanya pembelajaran daring, virtual classroom, atau media interaktif. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, penting untuk diingat
bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Nilai-nilai pendidikan seperti tanggung jawab, etika, dan humanisme tetap harus menjadi dasar utama dalam penggunaannya. Dengan demikian, hubungan antara teknologi dan pendidikan harus bersifat sinergis dan di mana teknologi memperkuat proses pendidikan tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Pendidikan memberikan arah dan makna, sementara teknologi menyediakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. The tool which has made this possible, designed for use in high school classrooms. Revolution. That was PCs and the internet. And we've just about caught up with that. The fourth technology is Industry 4.0 is the next big shift in the way that manufacturing. That has a huge impact on learning and retention of facts to create Education 4.0. Halo teman-teman, selamat untuk kamu yang sudah menemukan dan membuka video ini. Video ini akan membahas tentang teknologi pada bidang pendidikan dan bagaimana perkembangannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut teknologi pada bidang pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teknologi. Teknologi umumnya merupakan suatu alat yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman. Mana dengan teknologi mampu membantu manusia dalam berbagai hal. Salah satunya membantu dalam hal bidang pendidikan. Setelah mengetahui apa itu teknologi, ternyata teknologi saat ini terus mengalami kemajuan dengan sangat pesat. Dan tentu saja, kemajuan teknologi tersebut akan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, budaya, politik, kesehatan, dan tidak terkecuali pendidikan. Pada zaman serba canggih ini, kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Zaman yang modern ini, semakin maju ilmu pengetahuan, maka akan semakin maju pula teknologi yang ada. Karena teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat pada bidang pendidikan, dengan adanya teknologi pada bidang pendidikan ini, perkembangan pendidikan sudah semakin maju. Pendidikan saat ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan pada zaman dahulu. Jika kita lihat perbandingan pendidikan zaman dahulu dengan sekarang, tentunya mengalami perbandingan yang sangat signifikan. Contohnya, jika zaman dulu kita harus menulis menggunakan kertas, maka pada zaman sekarang, dengan adanya teknologi,
kita bisa menulis secara digital dengan menggunakan Word. Dengan adanya Word tersebut, maka manusia tidak perlu lagi menggunakan pulpen, pensil, ataupun kertas. Dengan adanya teknologi, tulisan yang ingin kita tulis bisa langsung diketik melalui laptop ataupun smartphone. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi apa saja teknologi yang digunakan pada bidang pendidikan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah sebelum dunia pendidikan menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan tentunya mengalami sejarah yang panjang. Perkembangan teknologi pada bidang pendidikan tentunya melewati beberapa tahap. Tahap pertama. Pada tahap pertama, teknologi pendidikan hanya berupa alat-alat sederhana saja, seperti peta, simbol, grafik, dan lain sebagainya. Teknologi ini merupakan teknologi tertua, tetapi sayangnya tidak ada bukti tertulis mengenai tahap ini. Tahap kedua. Tahap kedua dinamakan sebagai revolusi elektronik. Pada tahap ini sudah sedikit mengalami kemajuan, contohnya sudah ada tape recorder, proyektor, dan radio. Tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu tahap teknologi yang dikenal dengan revolusi komunikasi. Pada tahap ini mulai dikenalkannya media massa. Tahap keempat. Kemudian selanjutnya ada tahap keempat yang merupakan tahap instruksi pembelajaran. Tahap kelima. Tahap kelima merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap kelima, yaitu dikenal sebagai teknologi pendekatan sistem. Pada tahap ini, teknologi sudah memasuki tahap merancang, mengerjakan, dan mengevaluasi. Setelah mendengarkan penjelasan bagaimana tahap teknologi pada bidang pendidikan, tentunya jika kita bandingkan dengan zaman sekarang yang sudah semakin berkembang, kemajuan teknologi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan tentunya. Inovasi dalam pembelajaran pun semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Hal tersebut pun didasarkan karena adanya inovasi dan kreativitas manusia. Berbagai aplikasi dan metode pun diciptakan agar belajar tidak monoton dan membosankan. Contohnya, seperti kuis online, memberikan tugas dengan gambar, ditambah presentasi yang menarik, membuat video, dan masih banyak lagi cara mengajar menggunakan alat teknologi. E-learning bisa dikatakan sebagai sistem pembelajaran yang kerap memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai sarana pembelajaran. Siswa bisa mengakses materi pelajaran, baik itu materi berupa video, gambar, teks, maupun suara di mana saja tanpa perlu bertatap muka dengan gurunya. Sistem atau model seperti ini tentu sudah dimiliki oleh universitas-universitas di Indonesia dan tingkat pendidikan lainnya.
Penyediaan konten seperti materi pembelajaran dapat diakses oleh siswa. Ujian online pun, sistem penilaian siswa kini dalam bentuk website. Sistem pembelajaran e-learning pada umumnya tidak menggantikan model belajar secara konvensional. Tapi ini hanya sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar siswa saja dan ditunjukkan untuk memberikan kemudahan pengajar dalam menyampaikan berbagai informasi kepada siswanya. Contoh dari e-learning yaitu synchronous e-learning dan asynchronous e-learning. Berdasarkan pada pernyataan Association of Research Libraries atau ARL, tujuan adanya perpustakaan digital yakni untuk memberikan kemudahan atau kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis. Siswa dimudahkan dalam mengakses buku-buku dalam bentuk digital dan kemudian mempelajarinya tanpa perlu datang ke perpustakaan langsung atau tidak harus juga membeli buku dalam bentuk fisik. Tentu ini menguntungkan bagi siswa karena mereka dapat belajar di mana dan kapan saja. Saat ini, proses belajar mengajar tidak selalu menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga mengandalkan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian, dapat ditampilkan lagi menggunakan teknologi proyektor agar objek tampak lebih besar dan bisa dilihat langsung oleh semua siswa. Jenis teknologi yang satu ini merupakan metode pembelajaran yang dapat mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dengan muridnya secara online tanpa terbatas oleh jarak. Pengajar mampu memberikan materinya secara real-time lewat phone conference, video conference, atau chatting online. Mereka kemudian dapat saling memberikan feedback, baik berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. Generasi muda maupun tua hampir banyak menghabiskan waktunya dengan mengakses berbagai media sosial. Oleh karena itulah, banyak guru dan sekolah yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Misalnya dengan memaksimalkan aplikasi TikTok, YouTube, hingga Instagram. Jenis teknologi ini pun termasuk contoh teknologi digital dalam lingkup pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan bantuan video kini terbilang populer sebagai teknologi pendidikan. Sebab, metode pembelajaran jarak jauh dapat dipelajari siswa melalui layar komputer, terutama video animasi yang dapat memperkaya pelajaran dan tentu memudahkan murid untuk memahami pelajaran yang diikutinya. Jadi, kesimpulan dan refleksi dari materi yang saya sampaikan tadi, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan berbagai sumber daya teknologi. 3 prinsip utama yaitu creating, using, and managing menjadi dasar penerapan teknologi pendidikan yang efektif, efisien, serta beretika. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, saya menyadari bahwa peran kita ke depan sangat penting dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Ketika dituntut untuk tidak hanya memahami alat atau aplikasi, tetapi juga mampu merancang, menggunakan, dan mengelola
teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui pemahaman ini, diharapkan kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembelajaran abad ke-21 yang inovatif, relevan dengan perkembangan zaman, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.